pada siang kali ini kita akan memasuki materi mengenai keorganisasian, di mana di sini kita akan menyajikan 3 materi yang begitu luar biasanya. Jadi buat adik-adik sekalian, tolong diperhatikan dengan baik-baik ya, disimak dan diambil manfaatnya. Baik, materi untuk pada hari ini yaitu ada 3. Di mana ada kata Arinidisna, sarjana sains, alumni ilmu kelautan UTM pada angkatan 2012, di mana telah menjabat bendera Himala pada 2012, PSDM dan Fakultas dan DPO Himala. Serta pemateri kedua yaitu ada Kakak Farid Prianto, sarjana kelautan, di mana alumni ilmu kelautan UTM angkatan 2009, yang mana telah menjabat Wakil Ketua Himala angkatan 2009, Sekretaris Umum UKM Kesenian Daun dan Milik Indo pada tahun 2019 serta umum alumni 15. Serta yang ketiga yaitu Pak Farid Mauludin, yang mana alumni ilmu kelautan UTM angkatan 2011. Yang pertama menjabat sebagai Ketua Umum Himala dan anggota UKM Himala. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita kedatangan pembicara secara live, yaitu ada 2, yaitu Kak Arinil dan Kak Farid. Mungkin kepada beliau saya persilakan untuk masuk ke dalam video. Nah, ini Kakak Arinil ini. Udah kenalan nggak Kakak Arinil itu seperti apa? Ini orang. Baik, untuk Pak Farid, dan ini dua Farid ya teman-teman. Jadi, kalau sebutan akrabnya di ilmu kelautan itu, yang untuk Pak Farid Prianto ini biasa dipanggil Kak Farid Bulusinga. Dan yang satunya Kak Farid Mauludin ini biasanya dibantu dengan Kak Farid Cok. Wah, keren kan namanya? Itu ada sejarah tersendiri teman-teman, tapi saat ini kita nggak usah mengulik itu ya. Kita lebih mengulik tentang keorganisasiannya kakak-kakak kita ini. Yang dimana dari organisasinya begitu sangat bagus. Nah, saya ini ada Kakak Arinil, kita sambut dulu ya. Bagaimana Kak Arinil kabarnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinil Fatima. Saya angkatan 2013, lulus tahun 2017. Jadi sekarang tahun 2020, 3 tahun saya selama 3 tahun saya nggak di kampus, ada banyak dan alhamdulillah semuanya luar biasa, ada peningkatan baik. Baik, terima kasih Pak Arinil. Mungkin selanjutnya kepada Pak Farid Bulusinga dulu ya, yang untuk memberikan pembukaan terlebih dahulu. Monggo Pak Farid. Monggo untuk Pak Farid Bulusinga, saya persilakan. Oh, kalau belum, saya persilakan dulu nih buat Kak Farid untuk memberikan pembukaannya terlebih dahulu. Halo Pak Farid. Halo. Baik, Halo. Pak. Ya, nama saya Farid Mauludin, mahasiswa kelautan. Halo, bisa? Halo.
Bisa Kak, suaranya masuk. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya angkatan 2011. Saya asli Lamongan. Saya ketua himpunan tahun 2014. Dan Arinil adalah salah satu anggota saya. Itu anggota harian saya. Ya mungkin itu aja dulu lah. Baik Kak, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya bisa Kak Farid dulu Singa memberikan sedikit pembukaan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Farid Mefrianto. Saya asli Sumeneb, Madura. Wakil Ketua Umum Himpunan Kelautan tahun 2009. Baik, Kak. Mungkin pembukaannya itu aja dulu ya. Sambil berjalan ya. Bagaimana dari kakak-kakak ini seperti apa background-nya? Mungkin sedikit kita bisa mengulas tentang CV dari pemateri pada kali ini. Baik, dari kakak Arini Juma sendiri, seperti yang kita ketahui, beliau adalah putri asli Lamongan. Kebetulan ini sudah menikah teman-teman. Dan beliau ini sekarang sedang bekerja sebagai sekretaris desa Perwakilan Lamongan, yang mana selama masanya ini beliau telah melakukan sertifikasi kompetisi kawasan konservasi pesisir dan tentunya telah banyak sekali karya ilmiah yang telah dihasilkan. Mungkin teman-teman bisa ya membacanya masing-masing. Dan selanjutnya yaitu ada Kak Farid Singa atau Kak Farid Mefrianto, yang mana adalah putra asli Sumeneb dan kebetulan juga sudah menikah teman-teman. Oke, beliau ini sangat aktif dulu di himpunan ilmu kelautan yang telah banyak sekali pengalaman kerjanya dan bisa teman-teman saksikan di presentation yang telah ditampilkan. Baik, selanjutnya ada Kak Farid Rock atau dengan nama aslinya yaitu Kak Farid Mauludin, yang mana dia adalah putra asli Lamongan, di mana dia sekarang aktif bekerja di PT Enfield Indonesia yang ada di Gresik, dan telah banyak sekali kualifikasi, sertifikasi, dan training yang telah dilakukan, dan juga mulai dari pelatihannya begitu banyak juga. Dan tentunya beliau-beliau yang ada saat ini yang menemani kita tentu memiliki pengalaman keorganisasian yang begitu luar biasanya. Baik, di sini nanti teman-teman. Oh iya, saya lupa nih keasikannya buku materi sampai saya lupa. Kalau saya belum perkenalan diri teman-teman. Maaf ya. Nah, jadi perkenalkan ya, nama saya Rama Fitri. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi acara kali ini. Di mana acara kali ini akan berjalan seperti diskusi atau talk show. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa langsung mempersiapkan pertanyaannya. Bila mana dalam sesi diskusi ini teman-teman sudah memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pembicara kita kali ini. Jadi langsung saja nih Kak, buat Kak Arinil, Kak Farid, Farid ya. Di sini nih Kak, karena kakak-kakak ini kan sangat pengalaman sekali ya dalam organisasi di Malang. Mungkin kakak sendiri bagaimana sih Kak organisasi itu sendiri menurut Kak Arinil? Terima kasih. Terima kasih.
Jadi organisasi itu sebenarnya simpel. Kalau menurut saya organisasi itu sebuah wadah, sebuah kumpulan bagi orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, di dalam sebuah organisasi itu mengumpulkan atau berkumpulnya orang-orang itu memiliki tujuan. Akan tetapi setiap orang itu biasanya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan organisasi itu? Tujuannya itu bisa menjadi sama. Kalau kita di dalam Himala, himpunan mahasiswa kelautan itu, perkumpulan kita adalah perkumpulan kekeluargaan. Nah, jadi Himala itu adalah organisasi di dalam kampus atau mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa itu Himala merupakan organisasi pertama di jurusan yang harus kita miliki. Jadi kalau kita di Himala itu, kalau mengikuti organisasi Himala itu harus saling memiliki, harus berjiwa saling memiliki. Nah, karena itu di dalam Himala adalah keluarga kita. Jadi adik-adik semuanya di sini mahasiswa Ombak tahun 2020 yang saya katakan adalah mahasiswa spesial corona. Jadi karena masa sekarang adalah masa pandemi, beda dengan saya dulu sama Mas Farid Mauludin, sama Mas Farid Bulusinya dulu. Itu saya diajarkan saat itu karena nggak masa pandemi, jadi langsung bertemu nyata. Itu saya diajarkan, kita dengan Himala adalah keluarga. Kita di Himala itu adalah membangun sebuah keluarga. Keluarga pertama kita, kata Mas Farid Bulusinya dulu gitu. Keluarga pertama kita, di situ ada kakak-kakak kita, ada adik-adik kita yang kita harus memiliki Himala itu. Kalau kita sudah memiliki Himala, maka kita akan selamanya menjadi keluarga Himala. Karena keluarga itu tidak ada yang putus. Keluarga itu tidak ada yang putus. Meskipun misalnya ada orang tua, ibu dan ayah bercerai, dia bisa putus. Tapi kalau anak, dalam satu keluarga anak itu tidak bisa putus. Jadi keluarga itu tidak bisa diputuskan. Kalau namanya keluarga itu. Jadi di dalam organisasi, kalau menurut saya organisasi adalah sekumpulan atau perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Terkhusus untuk perkumpulan atau organisasi Himala itu adalah menurut saya adalah organisasi. Baik sekali, terima kasih. Ini seru banget ini. Pembukaannya sudah sangat luar biasa ini. Nah, berikutnya saya ingin mendapat atau meminta pendapat dari Pak Farid Marfianto mengenai organisasi yang katanya Kak Arini mengenai kekeluargaan itu bagaimana sih Kak? Kepada Kak Farid Marfianto saya persilakan. Oke ya, untuk terkait masalah organisasi, saya yakin adik-adik. Yang pertama, selamat datang adik-adik mahasiswa baru ilmu kelautan tahun 2020 ya, spesialis corona katanya. Wah, gini. Ya, jadi spesial karena kenapa? Sangat butuh perhatian dan rangkulan khusus. Kenapa teman-teman di sini di training, teman-teman di edukasi hanya melalui online, tidak bisa bertatap muka, di mana musibah corona ini bisa segera selesai sehingga adik-adik mahasiswa baru bisa bertatap muka langsung terhadap kakak-kakaknya, sehingga pengaplikasiannya bisa segera terrealisasi. Terkait dengan organisasi Himala, yang pertama organisasi adalah sekumpulan wadah yang dimana di dalamnya itu berkumpul beberapa orang, lebih dari dua atau 3 orang, memiliki struktur dan memiliki tujuan yang sama. Simpelnya organisasi seperti itu.
Sehingga tidak semua perkumpulan itu adalah organisasi. Ada istilahnya komunitas di situ. Komunitas adalah perkumpulan orang, memiliki struktur, kemudian memiliki tujuan yang sama, yaitu touring. Akan tetapi di situ tidak memiliki badan, di mana tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur komunitas tersebut. Di sini adik-adik saya yakin sudah paham. Karena apa? Ketika masa SMA adik-adik sudah pernah mengikuti organisasi di sekolahnya. Hanya saja sekarang sudah naik satu tingkatan, di mana awalnya siswa dan siswi sekarang menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Kata maha ini suatu predikat yang tidak semua orang ada, tidak semua orang bisa memilikinya. Hanya orang-orang yang mampu secara finansial dan orang yang mampu secara intelektual yang akan mendapatkan istilah mahasiswa dan mahasiswi. Karena maha itu hanya terbatas. Yang pertama Maha Esa, yang kedua mahasiswa dan mahasiswi. Maka dari itu ada slogan, suara mahasiswa adalah suara Tuhan. Karena hanya dua kata itu yang memiliki maha. Mungkin itu saja dari saya. Nanti sambil berjalan kita sambil diskusi. Tetap semangat walaupun kalian belum bisa berinteraksi langsung dengan kakak-kakak panitianya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Farid Rektianto. Selanjutnya menanggapi dari utaraan yang sudah diutarakan oleh Kak Farid, ini ada sesuatu bahasan yang menarik sebenarnya. Di mana tadi suatu organisasi adalah suatu perkumpulan yang terorganisir. Nah, karena pandemi ini, berhubung teman-teman bahkan kita semuanya itu susah sekali untuk bertemu dan berinteraksi, mungkin dari Kak Farid Waluddin adakah tips-tips atau trik bagaimana caranya kita tetap agar bisa berorganisasi meskipun dengan kendala yang terjadi saat ini, di mana mobilisasi kita tidak bisa bertemu secara langsung dan lain sebagainya, Kak. Mungkin Kak Farid Waluddin ada tips-tips nih untuk adik-adik sebelum benar-benar terjun ke organisasi sesungguhnya maupun di Malang, khususnya di Malang nih, Kak. Gimana, Kak? Ya, masuk. Baik, Kak. Ya, kalau dari saya sih, kalau memang tujuan kalian sudah sama dan wadah kalian juga sama, lewat apapun bisa kok. Sekarang kan ada beberapa grup seperti grup WA dan lain-lain kan, bisa untuk berkoordinasi meskipun mobilisasi kalian tidak bisa sampai sekarang kan masih ada pandemik seperti ini. Seperti halnya ya grup-grup itulah, grup-grup sekolah atau apa, kan kita bisa berorganisasi di situ. Seperti kalian panitia-panitia sekarang kan, meskipun tidak bisa bertatap langsung, kalian juga bisa berorganisasi. Salah satu contohnya seperti ini, Ombak 2020 ini. Meskipun kalian tidak bisa berkumpul, tapi tetap kalian bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Ya mungkin itu aja sih. Ada nanti diskusi lah bareng. Sudah banyak dibicarakan sama Arinil sama Kak Tuan Farid. Ya, Kak. Mungkin buat adik-adik sekalian, lagi menyimak, mungkin sudah memiliki pertanyaan, bisa nih langsung di-share. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak. Pertama nih, Kak. Dari Sri Wahyuni. Mungkin dari adik Sri Wahyuni bisa dinyalakan mic-nya, Dek. Langsung aja bertanya, nggak apa-apa. Mau bertanya ke siapa, ditunjukkannya, dan oh, mohon maaf, ternyata dari tim panitia ini tidak diperbolehkan, jadi saya bacakan jadi ada pertanyaannya. Ini gini, Kak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kak, saya Wahyudi Prasetyo dari kelompok 9 Tangalok. Izin bertanya, Kak, hal apa saja yang membuat organisasi Himala menjadi selalu solid, kekeluargaan, dan terus berjaya? Suka dukanya di mana, Kak? Nah, mungkin dari kakak-kakak pemateri ini Kak Arifin dulu deh, dari pertanyaannya adiknya ini, Kak. Ya. Dari kelompok 17 Salam ini biasanya Mas begini. Hal apa
saja yang membuat organisasi Himala menjadi selalu solid, berkuasaan dan berjaya. Nah, karena tadi sudah saya katakan bahwa Himala adalah keluarga kita. Jadi bagaimana keluarga itu dibentuk, bagaimana keluarga itu dibangun, itu kata keluarganya itu menjadi solid. Kalau kita tidak merasa Himala adalah keluarga kita, maka di dalam keluarga kita, orang-orangnya, anggota-anggotanya itu juga kita ambil sebagai saudara kita. Makanya di Himala itu selalu solid. Kita dari nggak kenal, tapi kita sudah bisa menganggapnya sebagai keluarga karena adanya organisasi Himala. Karena itu Himala itu menjadi solid. Terus apa suka duganya gimana? Suka duganya. Nah, dalam membentuk organisasi itu tidak langsung begitu saja. Kita mau punya tujuan, misalnya kita mau tujuan menjadikan lomba ini sukses, itu tidak langsung tersukses. Bagaimana setiap proses tahapan-tahapan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, di situ ada unsur keorganisasian dan ada unsur pelaksanaan. Jadi dalam organisasi itu ada perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Di situ nanti ketemu suka duganya. Dari mulai perencanaan, merencanakan kita bagaimana nanti lomba ini berjalan dengan lancar, bagaimana teknisnya. Di situ biasanya muncul suka duganya. Duganya biasanya antara anggota satu atau pengurus satu, panitia satu dengan panitia lain itu tidak sama pendapat. Meskipun tujuannya sama untuk mensukseskan acara lomba, tapi ada hanya satu atau dua orang saja yang berbeda pendapat. Misalnya, saya maunya seperti ini, satunya maunya seperti ini, satunya mau A, satunya mau B. Nah, karena A dengan B tadi tidak bisa dijadikan satu, akhirnya dia ngotot, pokoknya harus A nih, harus A. Saya punya cara untuk A, disampaikan dalam musyawarah atau rapat. Dan di situ suka duganya. Nanti sukanya, senangnya, ketika tadi sudah ditetapkan dalam rapat menjadi keputusan sesuai dengan kesepakatan bersama dan berjalan dengan baik, artinya berjalan dengan sukses, nanti muncullah sukanya. Nah, karena itu Himala itu menjadi solid karena kekeluargaannya tadi. Dari dulu saya masih ingat tahun 2013 sampai tahun 2017. Setiap Himala itu maksudnya kita lomba, ada dari anggota Himala itu diajukan lomba atau mungkin kelompok Himala itu mengikuti lomba apa. Itu setiap kali perlombaan semua anggota Himala itu menjadi satu, solidnya di situ. Karena tadi kekeluargaan kita dari bawah itu sudah sangat harmonis. Sering kita berkumpul meskipun tidak dalam kegiatan apapun, tapi kita berkumpul. Kemudian mengerjakan tugas di kampus atau praktikum, kita berkumpul. Kita bersaling sabar, saling sapa. Itu yang menjadikan Himala itu solid. Beda dengan jurusan-jurusan, ada jurusan-jurusan yang lain, kenapa kok tidak sesolid Himala? Di mana sering ada pertanyaan seperti itu. Kalau di Himala, di UTM itu mesti orang-orangnya kompak-kompak. Kak, kenapa ya kok beda dengan jurusan-jurusan yang lain? Karena kita di dalam keluarga
keluarga Himala itu dari kita pengenalan hingga sampai kita lulus itu diperkenalkan untuk menjadi keluarga, saudara. Mulai dari ospek kebersamaan kita harus terjaga. Ketika ada yang bermusuhan atau ketika ada yang punya masalah, dipecahkan bersama-sama. Kalau tidak bisa dipecahkan bersama-sama, ya bagaimana kita caranya bisa mengungkapkan, terus akhirnya dipecahkan. Meskipun nanti ada beberapa cara di dalamnya. Nah, gitu. Itu yang menjadikan Himala itu solid terus dari zaman Mas Farid Mauludin, zaman Mas Farid Businya dulu. Kita diajarkan untuk kebersamaan itu sudah dari pengenalan seperti ini sampai kita lulus. Sampai kita lulus mengerjakan skripsi pun, penelitian pun, kita masih sering bareng-bareng. Nah, jadi itu yang menjadikan Himala itu solid, begitu deh. Kalau sudah dipegang, sudah saya sampaikan tadi dalam proses pengorganisasian, dalam proses pelaksanaan sampai ke proses evaluasi itu menjadi sudah seperti itu. Biasanya yang sering terjadi, yang sudah saya rasakan selama 4 tahun menjadi mahasiswa ilmu kelautan di Trunojoyo. Cukup itu aja. Berarti ini bisa kita simpulkan ya, memang suatu organisasi yang baik itu, apalagi untuk menjadi solid, memang perlunya keterikatan secara emosional, yang mana perlu untuk membangun, di mana untuk membawa kejayaan dari Himala itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian tetap semangat ya, dan jangan lupa kekeluargaannya tuh mulai dibangun kayak gitu. Ini ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Salma Salsabila. Dari kelompok 5 Pulomo, izin bertanya Kak, suatu organisasi perlu pengembangan untuk dapat menghadapi lingkungan yang terus berkembang dan berubah. Bagaimana cara mengembangkan organisasi yang bisa dikenal dan diterima oleh banyak orang dan masyarakat luas? Apalagi seperti yang disampaikan dari Kakak Arifin ya, bahwa Himala ini namanya itu sudah tenar sekali di berbagai jurusan di Universitas Trunojoyo sendiri. Yaitu himpunan yang sangat solid, aktif, dan kekeluargaannya itu begitu luar biasa. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa saya persilakan kepada Mas Farid Mervianto untuk menjawab. Baik Kakak? Saya persilakan. Bisa diulangi lagi pertanyaannya tadi? Baik, Kakak, saya ulangi lagi pertanyaannya. Suatu organisasi perlu pengembangan untuk dapat menghadapi lingkungan yang harus berkembang. Bagaimana cara mengembangkan organisasi yang bisa dikenal dan diterima oleh banyak orang dari masyarakat luas? Begitu, Kakak. Hal simpel dari saya, di mana ada suatu pepatah mengatakan, tingkatkan prestasi, maka prestise akan ikut. Jadi kita nggak usah berharap orang luar atau yang lain itu kenal sama organisasi kita. Tapi terus bentuk suatu prestasi, secara otomatis orang akan tahu siapa sih Himala. Lakukan segala kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, sesuai dengan trifungsi mahasiswa dan trifungsi perguruan tinggi. Simpelnya seperti itu. Kemudian tadi saya menambahkan, apa sih yang membuat Himala itu solid? Suatu organisasi bisa solid, kuncinya cuma ada 2. Satu, yang pertama, adanya komunikasi. Yang kedua, adanya koordinasi. Nah, komunikasi dan koordinasi ini beda. Teori up to down dan down to up. Dari atas ke bawah itu adalah bentuknya koordinasi. Dari bawah ke atas itu adalah bentuknya komunikasi. Ketika 2 poin itu bisa dijaga secara intens, saya yakin akan berjalan pada rulenya. Terus kemudian, apakah tidak pernah ada masalah dalam suatu organisasi? Pasti ada. Suatu organisasi bahkan roda kehidupan itu tidak akan lepas dengan yang namanya lingkaran setan. Di mana ada masalah, ada evaluasi, ada solusi.
Setelah ada solusi, apakah tidak akan ada masalah lagi? Pasti ada. Pasti banyak masalah yang datang. Ya kita harus evaluasi. Ketika sudah evaluasi, harus menghasilkan suatu solusi. Cuman yang sering terjadi, banyak beberapa organisasi, dia sudah melihat tuh, ini ada masalah nih gini, dibiarin aja. Dia ini ada masalah seperti ini, dibiarin. Kembali lagi tergantung di mana organisasi ini adalah tempat untuk kita belajar, mengupgrade diri, karakter diri, setidaknya bermanfaat bagi orang lain. Karena tugas terutama seorang pemimpin ya, seorang pemimpin organisasi, tugas berat seorang pemimpin, dia bukan mencetak pengikut, mencetak tim atau anak buah di bawahnya biar patuh. Tapi tugas berat seorang pemimpin adalah mencetak 1000 pemimpin baru yang kedepannya akan menjalankan roda organisasi. Mungkin itu dari saya, Mbak Moderator. Baik kakak, terima kasih untuk tanggapannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini menanggapi dari pertanyaan sebelumnya nih kak, ada pertanyaan dari Anissa Noviani dari kelompok Pulau Karampik. Bagaimana sih Kak prinsip dan strategi yang tepat untuk memanajemen organisasi? Seperti yang kita ketahui tadi bahwa organisasi itu perlunya untuk berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah ini nih Kak, bagaimana sih prinsip dan strateginya untuk memanajemen organisasi? Mungkin nanti bisa dijawab oleh kedua pemateri yaitu Kak Farid Mauludin dan Kak Arinil. Tapi pertama-tama saya meminta pendapat dan jawaban dari Kak Farid Mauludin dulu. Kepada beliau saya persilakan. Sebentar deh, bentar. Saya belum ngeh dengan pertanyaan itu. Gimana tuh? Maksudnya? Intinya begini Kak, bagaimana prinsip dan strategi yang tepat untuk memanajemen organisasi Kak? Untuk memanagenya, contoh dengan akademik lah ya. Salah satunya, kita kan nggak selalu kuliah. Nggak selalu jam 7 sampai jam 4 sore. Kita ada kuliah cuma jam 8, jam 9. Nah, di sela-sela itu kita bisa untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Kalau mau ada acara, kita koordinasi dan rapat di sela-sela itu pun bisa. Kalau saya dulu mah malam nggak pernah rapat siang, nggak pernah malam gitu. Baru ngumpul-ngumpul sama orang, sama anak-anak, sama senior-senior ya. Contohnya Pak Farid Bulusinga itu salah satu panduan saya lah hitungannya. Kalau strateginya sih pokoknya sing tenang ojo goyang wis, gitu aja. Jangan pernah menganggap semua itu susah. Semua itu ada solusinya. Dan menanggapi juga untuk pertanyaan yang tadi, kita yang dijawab oleh Arinil, kita anggap semua itu keluarga, bukan musibah atau apa. Terus dan prinsip Mas sendiri tidak akan membedakan ras, meskipun saya Jawa, Madura, Sulawesi apa, situ sama. Mas sendiri orang Lamongan Jawa, saya lebih banyak berkumpul dengan anak-anak Madura. Dan Mas juga, ya alhamdulillah sampai sekarang banyak teman juga dari Madura meskipun bukan dari kelautan atau dari UTM. Itu banyak, komunikasi juga enak gitu. Kita jangan membedakan seperti itu. Kita semua itu sama. Dan salah satunya kita adalah keluarga dari Himala. Dan suka duka, kalau Mas nggak ada dukanya, endingnya happy aja semua. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Kak Farid. Mungkin selanjutnya bisa ditanggapi oleh Kak Arin ya. Jadi yang sudah disampaikan sama Mas Farid sudah lengkap Mas Farid menurut saya. Tapi dulu ini pengalaman saya dulu. Saya punya prinsip dalam organisasi yang saya ikuti. Jadi
saya di Himala itu, yang pertama saya memiliki dulu. Kalau sudah saya miliki, maka semua pekerjaan yang kita diberikan tugas-tugas dari baik dari kampus ataupun yang lainnya, kalau kita sudah memiliki Himala, meskipun dimanapun rasanya ikut tetap Himala nomor 1. Meskipun ikut ke organisasi yang lain ataupun dalam keadaan tugas yang lain, kalau Himala membutuhkan saya, itu saya sangat memiliki Himala. Nah, bagaimana manajemennya untuk mengatur itu? Karena kita, yang pertama, kewajiban kita adalah menjadi mahasiswa. Kalau kita masuk dalam jenjang mahasiswa itu, tugas kita menjadi mahasiswa itu, kewajiban kita itu kuliah, ya betul, kuliah. Tapi kuliah itu atau pelajaran itu tidak hanya didapatkan di bangku kuliah, justru ilmu-ilmu di luar jam kuliah itu lebih banyak. Jadi saya dulu itu memegang prinsip yang pertama memiliki, yang kedua kewajiban saya laksanakan dulu. Selanjutnya saya ingin menambah ilmu saya, salah satunya dengan cara berorganisasi. Itu tenang saja, kita punya tugas numpuk dari dosen banyak, kemudian praktikum banyak, tapi kalau kita bisa memanage semuanya, insya Allah semuanya tetap berjalan. Asalkan kita mau bekerja, mau melaksanakan. Kalau hanya diam saja di kamar atau hanya diam saja di kos-kosan, maka kita pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Ilmu itu tidak hanya di bangku kuliah, dan ilmu itu tidak kita dapatkan di dalam. Itu tadi yang terpenting. Prinsip saya adalah memiliki. Yang kedua, bisa memanage, mengutamakan kewajiban saya, kemudian apa yang harus yang lain-lain, dukungan apa yang perlu saya dapatkan, itu didapatkan di luar dengan cara memanage dengan baik. Seperti itu kalau saya dulu sebagai mahasiswa itu, dan alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik. Dulu saya ditunjuk Mas Farid jadi bendahara masih maba. Jadi saya setelah maba itu, "Dek, kamu jadi bendahara saya." "Loh Mas, aku gak ngerti apa-apa." "Ya wis, kamu bisa," kata Mas Farid. Padahal saya nggak yakin, Mas Farid sudah yakin. Nah, terus saya, "Oke Mas, saya siap." Saya katakan begitu. Kemudian karena saya sudah merasa memiliki Himala, akhirnya saya bisa melaksanakan. Dan alhamdulillah setelah itu saya dikasih tantangan lagi oleh Mas Dedi waktu itu. "Dek, kamu udah di Himala, kamu sudah belajar di Himala, kamu belajar lagi di BEM fakultas." Nah, seperti itu tantangan-tantangan yang kita hadapi waktu itu. Jadi kalau kita sudah merasa memiliki, siap apapun itu bisa dilaksanakan, asalkan kita bisa memanage dengan baik. Kewajiban yang pertama kita laksanakan, baru kemudian kebutuhan kita untuk menunjang kemampuan kita, itu kita harus gali terus. Gitu. Baik Kak, terima kasih. Nah, selanjutnya ini akan saya buka sesi tanya jawab secara langsung antara peserta dengan para pembicara. Ini ada salah satu pertanyaan yang masuk melalui Zoom dan menarik. Mungkin dari adiknya langsung nanti bisa on kamera dan on mic ya. Ini dari Desi Saufira dari kelompok 6 Pulau Sapudi. Mungkin bisa dipersilakan untuk bertanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desi Saufira, asal dari Surabaya. Saya kelompok 6 Pulau Sapudi. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara mengajak dan mengubah anak yang introvert bisa bergabung di keorganisasian? Bisa
Kak Arinil bisa menjawabnya. Mohon maaf Kak sebelumnya. Terima kasih. Desi dari Surabaya. Ya, bagaimana cara kita mengajak itu sebenarnya susah-susah gampang. Jadi mengajak itu bukan memaksa ya. Mengajak itu bukan memaksa. Mengajak itu bagaimana cara orang itu bisa ikut atau gabung dengan kita. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya seperti ini deh. Dulu yang pernah saya lakukan seperti ini. Saya tidak pernah memaksa orang itu harus ikut saya, harus seperti saya. Saya tidak memaksa orang itu seperti itu. Tapi saya memberikan contoh. Dan saya melakukan itu dengan hati saya dan diri saya, karakter saya. Jadi dulu kalau saya itu ingin mengajak adik-adik untuk mengerjakan laporan, misalnya mengerjakan laporan, berarti saya juga harus menyelesaikan laporan, mencontohkan diri saya dulu dengan diri saya. Nah, kalau saya sudah bisa melakukan itu, maka saya baru bisa mengajak. Kalau saya tidak melakukan seperti itu, maka saya juga nggak bisa mengajak orang itu, nggak bisa. Jadi saya contohkan dulu sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kemudian kalau dilihat orang itu tadi baik, monggo, kalau mau ikut silakan. Tapi saya nggak pernah memaksa. Terutama untuk mengajak adik-adik masuk ke dalam organisasi. Jadi saya ini loh dek, caranya kita berorganisasi seperti ini loh. Kita belajar di sini. Kak, tapi saya nggak bisa ini. Belajar ini caranya. Seperti itu. Nanti adik-adik sendiri yang akan menilai. Oh iya, ternyata mau caranya. Kakak-kakak saya menyentuhkan seperti ini. Ikut organisasi itu ternyata enak. Akhirnya seperti itu. Tapi kalau kita mencontohnya itu tidak baik, maka orang yang ikut juga enggak. Kok orang-orang itu, kakak-kakak saya itu ikut organisasi malah jadi nggak baik kok. Nggak seperti itu. Jadi kita harus mencontohkan dulu yang baik. Akhirnya nanti yang lainnya ikut dengan sendirinya, dengan cara tidak memaksa. Kalau saya seperti itu, mungkin Mas Farid sama Mas Farid beda. Ada caranya sendiri, masing-masing orang berbeda. Mungkin bisa sharing juga, sorry. Monggo, mungkin untuk Mas Farid. Mas Farid, mungkin ada yang ingin menanggapi terkait dari pertanyaan Adik Desi. Saya persilakan. Cerot. Oh, saya. Ya, kalau aku sendiri sih kalau menanggapi seperti itu, kita rangkul aja dulu. Kita tahulah anak itu karakternya seperti apa gitu kan. Karena dua, kalau saya diajarkan oleh Mas Farid Bulusinga, itu mahasiswa itu ada dua, ada pasif, ada aktif. Ya, kalau aktif sih enak, kita ngerangkulnya kan kita biar masuklah kegiatannya, kita contohkan lah seperti Arinil tadi. Jangan, kalau Mas sendiri tuh prinsipnya nyontohkan sampai capek pun nggak ada capeknya. Sepenting contohkan terus saja. Nanti juga dia ikut-ikut sendiri. Atau kalau kita ya paling tidak kalau kita sedikit memaksa ya kita rangkul. Terus kita ajak ngopi kayak apa gitu. Nah kita di sana itu memberi wawasan dia tentang organisasi itu seperti apa. Kalau seperti ini ya kita terus aja. Kalau dia belum paham, cobalah masuk, ikut, kita coba dulu seperti apa kan gitu. Kalau kita memaksa
kalau aku sendiri nggak pernah seperti itulah. Mending aku dimintain tolong daripada aku minta tolong. Seperti itu. Mungkin Mas Bulusinya yang lebih jelas lah. Monggo Mas. Sedikit menambahkan ya. Kalau dari ciri-ciri seorang anak itu introvert, bahasa kerennya ya, mainnya kurang adoh, mulainya kurang bengi. Kemungkinan besar seperti itu. Kalau aku malam terus Mas, sama ngajarin Mas. Jadi ya memang betul kata Farid Trot ya, biar nggak ketuker Trot ya. Jadi betul kata Farid Trot, di mana seorang pengurus organisasi memang ya harus betul-betul paham terkait dengan anggotanya. Anggotanya ini aktif atau pasif. Jadi kalau anggotanya aktif, ya treat yang diambil oleh pengurus seperti ini. Ketika anggotanya pasif, ya ada treat khusus yang harus dilakukan. Nah, terus dirangkul. Karena apa? Ketika anak introvert tersebut sudah merasakan apa sih enaknya kekeluargaan, apa sih enaknya solidaritas, secara otomatis saya yakin dia akan juga peduli terhadap kita. Karena anak introvert itu cenderung dia asik dengan kesendiriannya gitu. Jangankan ngurusin organisasi, bahkan untuk nyari pasangan pun kadang lupa dia itu. Karena saking introvertnya. Ya logika, secara logika kan seperti itu kan. Jangankan ngurusin organisasi, untuk organisasi, kadang dia untuk nyari pasangan hidup aja dia sampai lupa gitu. Nah, yang pertama kali harus dilakukan, ya kita kenalkan dulu, ini loh. Kalau dia sudah tahu ini loh enaknya, ini loh dampaknya, ini loh yang diberikan sama organisasi, saya masih yakin ya dia pasti akan ngikut dengan sendiri. Sekeras-kerasnya batu ketika terus-menerus ditetesi air, maka akan hancur juga. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Kak. Ini menanggapi, ada hubungannya sama pertanyaan dari Ade dari tadi. Ini ada pertanyaan dari Ade Zamroti Nisa, kelompok 8. Saya persilakan kepada Ade untuk bertanya secara langsung. Halo Ade, silakan Dek. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaroti Nisa dari kelompok Pulau Lingayan. Mohon izin bertanya. Jika pada organisasi ada salah satu anggota organisasi yang ingin melakukan kesalahan fatal yang membuat organisasi tersebut menjadi pecah belah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ade. Mungkin dari kakak materi ini ada yang bisa menanggapi. Kalau tadi anak introvert diajak untuk gabung organisasi, sedangkan ini seperti anak yang terlalu aktif ya Kak, tapi ada kesalahan fatal yang bikin jadinya kacau. Nah, bagaimana nih tanggapannya dari para kakak-kakak ini? Monggo. Boleh Kak Alini dulu nih. Karena saya di sini boleh. Jadi saya duluan terus, nanti kerjaan misalnya yang duluan. Jadi ini dalam suatu organisasi itu pastilah ya ada suatu namanya manajemen bangkit. Nah, setiap orang itu pasti ada kesalahan. Misalnya mau faktor jadi orang itu memang tempatnya salah dan lupa. Nah, tadi disampaikan bahwa kesalahan itu sangat fatal sehingga bisa memecah belahkan keadaan di organisasi. Nah, di organisasi juga ada pengorganisasian. Jadi ada struktural.
struktural. Kita lihat dulu yang melakukan kesalahan ini siapa, dan dia di dalam struktur organisasi menjadi apa. Kalau misalnya dia adalah anggota, maka dia yang menjadi atasannya adalah pemimpin atau ketua. Itu yang pertama harus mengingatkan. Kalau dulu yang sering dilaksanakan dan sering dilakukan Mas Farid, Mas Rianto, mesti dijak ngopi. Sama juga Mas Farid, Maulidi juga kalau punya presek kayak gini, dicelok aja, mesti diajak ngopi. Tapi tidak langsung terus kemudian diberikan kepada senior, jangan seperti itu. Jadi ada yang namanya struktur organisasi itu ada tahapannya. Kesalahannya seperti apa dulu? Dia posisinya di bagian apa? Kesalahannya yang seperti apa? Bentuk kesalahannya. Kalau kesalahannya di dalam internal organisasi karena kebidangannya dia, maka yang pertama mengingatkan adalah kepala bidang. Setelah itu kalau di luar itu sudah menyangkut ke organisasi semuanya, itu nanti ketuanya. Kalau masih belum bisa diingatkan oleh ketuanya, baru DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi, ada. Itu yang memediasi apa yang menjadikan dia sampai terombel seperti itu, sampai memecah belahkan kepengurusan atau memecah belahkan suatu organisasi. Kemudian kalau sudah sampai di luar batas itu, katanya tadi sampai fatal, katanya seperti apa tadi, itu baru nanti kakak-kakak kita yang bagian kepengurusan di organisasi itu kita sharing dengan kakak-kakak kita. Kak ini kak melakukan kesalahan seperti ini kak menurut kakak gimana? Jangan terus orangnya tadi langsung dihadapkan dengan senior lebih ya memang Mas Farid dulu sini ikut di tak wani. Tapi saya dulu senang dengan motivasi Mas Farid itu. Kalau Mas Farid itu saya dengan kerjanya, saya senang dengan kerjanya. Mas Farid Maulidi itu saya senang dengan kerjanya. Jadi motivator saya di bidang cara kerjanya. Terus pokoknya ada kerjaan apa langsung. Kalau Mas Farid Mafriata saya senang dengan planningnya, tahapan ini sebenarnya. Jadi itu baru Mas ini kesalahannya seperti ini Mas, ya gimana ini cara mengatasinya. Nah kita laksanakan apa yang menjadi saran-saran itu, saran-saran baik kita ambil, yang nggak baik kita tinggalkan. Setelah itu baru dimediasi yang menjadi problem waktu apa yang mempunyai kesalahan itu. Setiap kesalahan itu pasti ada resikonya. Jadi ya semuanya harus di-manage dengan baik. Baik, Kak Rio, terima kasih. Mungkin karena waktu kita sudah habis untuk sesi kali ini, mungkin saya ingin meminta satu kata aja untuk Ombak 2020 kali ini kepada Kak Farid Bulusinga. Satu kata aja Kak untuk Ombak 2020 sebagai penutup pada sesi kali ini. Pesan terakhir ya dari saya. Di bawah seorang pemimpin yang pintar, yang di bawah seorang pemimpin yang bodoh, pasukan terbaik pasti kocar-kacir. Tapi di bawah seorang pemimpin yang baik, pasukan terbodoh pun pasti berguna. Itu bukan dari saya, itu pesan almarhum Kang Bahar ya, pemain preman pensiun. Itu aja. Baik, terima kasih. Karena sesi pada kesempatan kali ini telah berakhir, saya selaku moderator mengucapkan beribu kata maaf bila mana perbuatan dan perkataan saya terdapat kesalahan. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.